Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Segenap pendiri, pengurus yayasan, para karyawan, rekan-rekan yang saya kasihi, selamat pagi dan berkah dalam. Pada hari ini kita bersatu untuk satu hal, rekan saya yang meresmikan pemberkatan gitu. Bisa pemberkatan kolumbarium Rumah Abu yang memang dirancang sejak awal untuk menambah bagian dari pelayanan kita sebagai yayasan sosial gotong royong. Yang saya lihat makin lama makin maju juga. Belum lama saya misa di sana itu yang nganyari misa itu ya saya. Sekarang sudah tambah komplek ini. 2 minggu lalu saya kesini untuk sebuah pemberkatan upacara masuk Abu, ini masih belum jadi. Hari ini sudah tampak indah dan kita boleh tersenyum melihatnya, apa yang dikerjakan, dirintis bukan hanya beberapa bulan terakhir, tapi sejak berkat untuk Rumah Abu ini yang akan dipakai banyak orang untuk menempatkan jenazah ini. Sungguh menjadi tanda akhir perjalanan setiap orang yang dimakamkan di tempat ini. Dengan penuh harapan kami senantiasa menantikan kebangkitan dan kehidupan kekal berkat karya penebusan Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pembacaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudari, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan serta Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran hidup kami. Silahkan duduk. Hari ini
4 September, hari yang kita rencanakan, kita khususkan untuk pemberkatan dan peresmian Taman Makam Abu ini. Istilah kerennya kolumbarium, mengambil nama lavender ya, bunga lavender, bunga anti nyamuk ya setahu saya. Pilihan bunga-bunga yang berguna dan indah, ungu warnanya. Kita hari ini bersyukur karena pemberkatan dan peresmian tempat baru ini, di mana akan ada beberapa atau banyak orang yang akan menempatinya. Beberapa mungkin sudah ada yang pesan dulu. Ada rasa syukur ketika boleh melihat wafatnya Yesus, yaitu dimakamkan. Tetapi kalau mengikuti alurnya, ini pemakaman darurat itu. Disalibkan kurang lebih siang, 3 jam tergantung disalib, wafat. Pukul 3 dinyatakan wafat. Sebelum pukul 6 sore atau ya di sini gampangannya maghrib gitu ya, itu harus segera dikuburkan, karena sesudah jam 6 sore ke sana orang-orang tidak boleh melakukan kegiatan. Sanksinya berat karena itu masuk hari Sabat. Nah, di dalam jam-jam kritis tersebut, jam 3, 4, 5, 6, dalam dengan ya tokoh agama juga, orang yang punya posisi dan kedudukan, yang menempuh risiko itu untuk memberikan pemakaman yang sebaik-baiknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tadi. Ini ibaratnya kayak sekarang ya, protokol pemakaman di dalam tempo 4 jam sudah dinyatakan tempat harus. Tetapi di balik itu ada sebuah sikap yang menarik, yaitu sikap hormat, respect. Padahal yang diurusi itu mayat. Pada umumnya pada zaman itu sudah disalib, lalu orang kan bisa 24 jam baru meninggal, ada yang bahkan 3 hari tergantung baru wafat. Tetapi itu cepat, sekitar 3 jam sudah wafat. Nah, dari jam ritual penguburan diselesaikan dengan cepat, tetapi maksud yang terkandung di sana adalah merupakan terhadap ya, mereka yang wafat. Dalam hal ini khusus ada aneka macam cara untuk menyempurnakan aktivitas. Jadi kan tadi pemakaman ala-ala Yahudi. Kalau di Katolik, kremasi ini ditanamkan ke laut atau ke dasar laut ya, dengan syarat guci tidak boleh terbuka, jadi masih tidak boleh dibuka, ditenggelamkan sehingga masih utuh, belum tenggelam, tidak disebar kalau humusnya. Nah, apa yang membuat atau motivasi Yusuf dari Arimatea tadi kok ia mau gitu? Ternyata ia merasakan ya kasih Allah sendiri. Salah satu penempatan abu dan seterusnya mungkin sudah lebih dari ya, 20 atau 30 kali. Bahkan beberapa pengurus itu kalau kontak saya, Romo komplek A ya, Romo komplek D ya. Jadi saya tahu langsung ke lokasi, nggak usah ditunjukin, udah tahu sendiri dan parkir di sana. Saya biasanya naik motor itu. Nah, sampai hafal blok-bloknya itu. Di dalam upacara kematian, kadang-kadang saya menyempatkan atau sesempat-sempatnya berdialog dengan anggota keluarga. Supaya apa? Supaya ada terjadi interaksi dan sambung gitu loh. Oh, dulunya kayak apa? Oh, seperti ini. Oh, riwayatnya semacam ini. Sehingga melihat orang itu ya, secara lebih utuh. Bukan hanya sekedar seremoninya, tetapi sifat monyet dulurnya itu dapat gitu loh. Nah, itu yang menjadi prinsip dari Yusuf Arimatea tadi. Tentu ia melobi sana sini, dari Pilatus sampai petugas pemakaman yang membantu. Lanjutkan dengan upacara pemberkatan kolumbarium Taman Makam Abu yang akan menjadi peristirahatan terakhir bagi banyak orang yang dipercayakan Allah kepada kita untuk dimakamkan atau disemayamkan di tempat ini. Bagi kita mereka adalah
keluarga juga. Bagi mereka kita adalah ya kepanjangan tangan Allah. Kita bukan hanya sekedar petugas atau pegawai atau karyawan atau pengurus, tetapi juga tangan-tangan Allah yang menolong Yusuf Arimatea zaman ini. Maka kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita juga penuh semangat kasih dan kerendahan hati. Pemberkatan Kolumbarium. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan Putra Yesus Kristus setelah Dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon, pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dan akan beristirahat di tempat ini, di Kolumbarium ini. Kuduskanlah Kolumbarium ini dengan berkat Roh-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Engkau membangkitkan mereka bersama Kristus Putra-Mu, dan mereka Engkau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, Engkau menguatkan Yang kudus Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru dengan sengsaranya. Ia melebur dosa kami dengan kebangkitannya dari alam maut. Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
surga dan bumi kemuliaan ini hilang kau di surga. Berkati ayat satu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan Allah, Santo Yusuf, para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita ulangi doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasih-Mu, dan bantulah kami yang hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu dan jadi warga kerajaan-Mu yang abadi, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Pengelah Raja dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen. Siapapun yang dibaringkan atau akan dibaringkan di tempat ini dalam kasih-Mu, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Dayailah kami yang masih berjarah di bumi ini agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan. Kita melayani dengan sangat gembira, sangat indah. Ini bukan hanya untuk person yang kita di sini ada sikap rukun atau sikap-sikap apa mementingkan itu, hadapannya juga dibuang. Yang diberkati ini kan benda ya, bangunan, gedung. Tetapi di balik ini yang punya tanggung jawab gede justru pengurusnya, karena ini benda mati. Nah, ya pengurusnya kan hidup, maka yang terberkati itu atau yang kerja keras itu ya kita semua itu. Siapa suruh minta pemberkatan, malah kerja keras kan. Nah, itu. Tapi itulah yang menjadi motivasi kita untuk terus, istilahnya dalam Injil kan disempurnakan selalu, disempurnakan selalu. Sama lagu, nggak usah nyanyi nanti kepanjangan. Terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini. Semoga kita boleh menjadi Yusuf Arimatea zaman now, sehingga banyak orang yang merasakan kasih Allah lewat kerjaan kita yang mungkin sepele atau tidak kelihatan kadang-kadang ini, tapi banyak orang merasakan cinta di tempat keluarga kita, juga mereka yang hadir berkarya di tempat ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini misa pemberkatan kolumbarium atau rumah aku sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Program kerja Kolumbarium Lavender ini sudah selesai, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang boleh menghadiri pemberkatan misa ini. Kami terima kasih, dan juga kepada teman-teman semua karyawan dari kantor sampai lapangan, kami juga terima kasih atas bantuan kerjasamanya, dan juga terima kasih buat khususnya bidang kematian.